Halo. Pelan firman dalam ibadah Minggu Advent pertama saat ini, Minggu 28 November 2021 adalah Pendeta PDH CJD bersama seluruh majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah pemberitaan firman hari ini memberikan kekuatan baru dan semakin menentukan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Kami mengucapkan kepada kita semua selamat beribadah. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini dan sampai 4 minggu ke depan, kita akan menjalani minggu-minggu Advent atau minggu-minggu pranatal. Minggu-minggu Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kedua kali dan sekaligus persiapan menyambut Natal. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat manusia. Dengan demikian, dalam masa-masa ini, gereja mengungkapkan kerinduannya akan kedatangan Tuhan Yesus dan kesiapan hatinya menuju perayaan Natal. Berdasarkan pemahaman ini, maka masa-masa Advent hendak menentukan kita kepada pengenalan akan kebesaran kasih Allah dalam memelihara dan menyelamatkan umatnya. Penyelenggaraan kasihnya ini dapat ditelusuri dalam kitab-kitab perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Semuanya berpuncak kepada kedatangan Yesus Kristus. Jika gereja mau mengikuti perenungan masa-masa Advent ini dengan setia, maka umat akan tertolong untuk menerima nilai dan substantif atau nilai hakiki dari Natal itu sendiri. Umat akan tahu, menekankan dan menjabarkan nilai-nilai pokok dari kedatangan Yesus dan berusaha untuk tidak terperangkap pada hal-hal yang bersifat seremonial pada setiap acara Natal. Advent jika disisipkan secara tepat akan membangun kesadaran gereja untuk mengenang kasih Allah dengan baik dan benar. Gereja akan bersedia diutus menjadi duta Kristus yang akan menyentuh kasih Allah bagi dunia yang rapuh. Gereja akan hadir untuk membangun pengharapan di tengah-tengah kehampaan dan keterpurukan manusia karena dosa. Berangkat dari titik kesadaran ini, gereja akan dapat menjalani masa pengenangan dan pengharapan tersebut dengan kesabaran dan ketabahan, khususnya dalam menghadapi dan terus memerangi COVID-19 yang masih mengitari dan mengancam kehidupan kita. Mengawali masa Advent ini, baiklah kita merenungkan sejenak diri kita yang rapuh dalam terang makna kedatangan Kristus ke dalam dunia lewat syair lagu. Kau datang ke dunia.
dari seluruh kejadian yang menimpa diriku. Susah dan sengsara dari Engkaulah semuanya. Harapanku hari ini dan sesudahnya, maulah Engkau membawaku lebih dekat denganmu. Kau tunjukkanlah jalan yang benar untukku dan seluruh umat manusia. Kau beri rahmat-Mu bagi kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Tuhan mengajak kita untuk berjaga-jaga karena Dia datang pada saat yang tidak terduga, langsung mencuri di malam hari. Dalam iman kami siapkan diri kami. Peliharalah kekudusan-Mu dan tetaplah setia sampai pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus dan dalam naungan Roh-Nya yang kudus menyertai dan meneguhkan iman kita dalam ibadah ini. Amin. Damai dan sejahtera Allah beserta kamu. Dari sekarang sampai selamanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita mengucapkan doa secara bersama-sama. Ya Tuhan, dan tunaikanlah tugas pelayanan-Mu. Mengacu pada firman ini,
Marilah kita merenungkan diri kita, betapa sering kita jatuh dalam ketidaksetiaan. Kita tidak mampu menguasai diri dan tidak sabar. Kita tidak menjadi terang Injil dalam hidup ini, karena diri kita lebih dikuasai oleh nafsu dan keinginan-keinginan. Suara Tuhan terhalang oleh ego kita. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Supaya oleh pengasihan daripada Tuhan kami dibebaskan dari cengkeraman kuasa dosa yang selalu membelenggu kami, sehingga kami tidak mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Segala-galanya telah Engkau cukupkan. Engkau memberi untuk mendengarkan petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan berimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu Gospel Haleluya Bekasi. Silahkan pujian kita akan selalu memanggil anak-anak untuk memuji dan kemudian kita doakan. Kenapa dia di belakang?
Maju nih. Mama, suruh maju. Maju lagi. Ya, terima kasih anak-anak kami yang manis, yang cantik, yang cakep. Terima kasih juga kakak Gita, kakak Rafael, kakak Feren, kakak Yanti, ada kakak Jessica juga ya, yang sudah membimbing mereka. Kita akan mendoakan anak kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, ini anak-anak Tuhan. Berkati mereka supaya menjadi pribadi yang memiliki hati kudus di hadapan Tuhan. Bimbing mereka, tuntun mereka supaya di masa yang akan datang mereka berhasil dalam kehidupan mereka untuk menjadi alat Tuhan yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Pakai mereka Tuhan, tuntun mereka. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru, kakak-kakak yang selalu setia untuk menemani mereka, mengasuh mereka, mengajak mereka memuji-muji, memuliakan Tuhan, dan juga membagikan firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan. Ya. Kita doakan nanti ada menjadi menteri dari anak-anak kita. Yakin saya. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Oh Bapa di surga, sedia hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Khususnya ketika kami memulaikan minggu-minggu Advent, pada hari ini minggu Advent yang pertama, di mana kami diarahkan untuk melihat kasih Kristus yang ajaib, yang telah turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Biarkanlah kami semua Bapa memperoleh hikmat untuk mengerti apa yang sesungguhnya Engkau nyatakan lewat keselamatan yang diwujudkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah hadir di palungan suci Bethlehem. Kami mempersiapkan diri untuk semua hal yang akan kami jalani sampai pada hari Natal nanti. Tuhan berkati kami semua. Tuhan lengkapi kami dengan rahmat Roh yang kudus supaya kami mampu mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Lukas 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dengan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Untuk kita yang ada dalam ruangan ibadah ini, di dalam rumah Tuhan ini, ataupun yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming di mana saja berada, di rumah ataupun di tempat kerja atau di mana saja, kami mengucapkan Shalom. Shalom. Puji Tuhan, memberi tahu ini kayaknya tahun depan udah mekar nih. Udah jadi jemaat di KSD yang kedua di Tambun. Kelihatannya saya sungguh sangat percaya itu. Saudara-saudara, saya mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Yang guru angkat tangan. Orang-orang hebat. Saya setuju. Guru menghasilkan banyak orang hebat ya. Jadi sampai hari ini kalau saya pulang kampung, setiap guru SD, TK, SD sampai SLTA saya selalu panggil, "Selamat pagi Bu Guru" atau "Selamat malam Pak Guru." Bahkan mertuanya ingin kami menjadi orang tuanya kemarin, jadi besan saya itu ibu guru saya tuh. Selalu saya panggil ibu guru, si tidak berubah. Kita besan bapak ya ibu guru, tidak ibu guru, tetap ibu guru, ya kan? Harus kita hormat ibu guru. Jangan kayak teman saya, tidak naik kelas, dia lempar itu ke Pak Guru, itu ibu guru. Ada dulu kita punya ibu guru, dilempar pakai besi, itu tidak kena, lewat sini. Saya bilang kalau kena, pasti lancar.
untung saja si teman ini diberkati Tuhan berhasil. Dia malu kalau saya cerita soal itu balik, karena ini kurang ajar. Guru kau lempar, itu sakit hati saya sendiri tidak naik kelas. Siapa suruh bodoh? Siapa suruh bodoh? Tidak mau belajar. Bukan bodoh sebenarnya ya, kalau tidak mau belajar. Nah, seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang kita kenal semua adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Dia punya moto, sebenarnya dia punya pandangan filosofis mengenai pendidikan. Ingarso sung tolodo, di depan menjadi teladan, tolodo itu teladan. Inmadio mangun karso, di tengah-tengah memberikan semangat, spirit. Dan sebenarnya tiga-tiga. Cuma kenapa sekarang ini yang terkenal Tuturi Handayani sampai jadi logo itu Tuturi Handayani? Harusnya tiga-tiga. Di depan dia memberikan teladan, di tengah memberikan spirit, bahkan di belakang memberikan dorongan. Ini kayak tugas. Sudah dulu di atas paha, baru dia lunci. Dekat sekali kita dengan guru ya. Mudah-mudahan sekarang ini begitu juga ya. Hubungan guru masih dekat, tapi saya kira sekolah ya, Kak Jowi masih guru, masih kodo. Kalau di Tentena itu siapa tidak kenal Pak Sudu? Bisa jadi orang yang seperti ini. Ini hari Advent yang pertama, temanya adalah tetap tunjukkan imanmu sampai kedatangannya kembali. Tetap tunjukkan imanmu sampai kedatangannya kembali. Kita tahu tanda kedatangan Tuhan sudah ada. Lalu kemudian janganlah kita menjadi orang yang tiba-tiba mengalami kedatangan Tuhan seperti jerat. Jerat itu kan tidak tahu. Dulu teman saya itu namanya Obed, orang Karamawau. Itu kalau pasang jerat pasti dapat. Jerat tiba-tiba kiamat, tidak selamat itu. Tidak selamat. Ya, lagi beribadah, kiamat. Puji Tuhan, semua masuk surga. Semua masuk surga. Ya, kemarin waktu saya pulang dari persidangan, oleh-oleh dari persidangan saya tidak terpilih. Saya bilang saya tidak terpilih di grup Haleluya Puji Tuhan. Korban bencana tsunami yang selamat. Jadi mereka hidup itu kayak kiamat. Mati lampu, baru kemudian di Balaroa itu yang gempa bumi bukan cuma begini, gempa buminya naik turun. Oh itu terlempar sana, terlempar situ. Kemudian ada yang korban dari likuifaksi. Itu Pak, ada yang itu kayak kiamat, Saya bilang itu sudah kiamat, tanda. Jadi bersyukur kalau selamat, supaya kita melayani. Dan memang sekarang mereka rajin bergereja ya, rajin melayani. Kalau saya tanya hari ini, misalnya hari ini saya tanya ya, hari ini kiamat, Bapak Ibu siap? Hari ini kiamat ya. Bahkan firman belum sungguh-sungguh. Boleh, coba lihat kehidupan kita belum siap. Mudah-mudahan lewat postel Haleluya kita benar-benar siap ya. Kalau hari ini kiamat, tak bongkar ini gereja, semua kita masuk. Bapak khotbah, setiap kali khotbah semua tidur. Semua cuma tidur. Bapak tidak pantas naik surga. Akhirnya sopir yang masuk surga. Kami ini tidak mudah masuk surga. Benar, tidak mudah. Ukurannya banyak ya. Jadi ya Pak, siap kiamat? Ya, kalau hari ini terjadi kiamat, Bapak Ibu siap? Siap? Siap. Mari kita bilang siap sama-sama. Siap? Siap? Siap. Tetapi memang harus kita perbaiki. Yang pertama, syarat untuk masuk surga adalah Tuhan berikan hormon itu. Yang kedua, hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah sebuah hormon yang memungkinkan kita merasakan sukacita orang yang kita layani. Kita kasih uang kepada Ibu Orin, dia senang. Saya merasakan senangnya Ibu Orin.
Sangat-sangat bahagia. Makanya memberi itu tidak pernah membuat kita kurang. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dulu ada pendeta di tempat kami mengatakan, orang yang disebut kaya bukan karena menerima banyak, melainkan karena memberi banyak. Orang yang kaya itu bukan karena menerima banyak, melainkan karena memberi banyak. Oleh karena itu, mau bemeredo bantu orang. Itu orang kalau rajin membantu itu luar biasa dalam hidup. Saya sudah rasa, kalau sering-sering bantu orang, itu jadi luar biasa. Jadi, syarat pertama, kalau misalnya kita mau mengatakan ingin masuk surga, kalau hari ini kiamat, adalah praktekkan semua nilai iman. Yang kedua, tekun berdoa. Tekun berdoa. Ini pandemi ini, kalau tidak pakai doa, ibu jangan patah ya, karena kondisi ya. Papanya, udah mau liburan, dan beredoi. Itu, Pak, mau beli garam, tidak ada lagi uang, Pak. Itu banyak orang patah. Banyak orang patah. Saya mau bilang, selalu datang untuk kemudian meminta pertolongan kepada hakim. Belalah hakim. Mengatakan, ngapain? Siapa elu? Udah miskin, janda pula. Ngapain saya harus bantu? Mendingan klien-klien saya yang lain. Tapi karena ibu itu terus datang, dia bilang apa? Daripada orang ini terus mengganggu saya, jadi masalah dalam kehidupan saya, lebih baik saya benarkan. Saya selesai. Setiap hari dia merenung, setiap hari dia merenung, setiap hari dia menyesal. Dia hanya menangis berurai mata. Tapi dia berpikir begini, kalau saya nangis terus, lalu anak saya kan anak ketiga. Satu, yang paling kakak, udah SMP. Yang kedua, itu agak tidak normal. Yang ketiga masih SD. Mereka mau makan, mereka butuh pakaian. Lalu kalau saya nangis terus, bagaimana? Akhirnya dia bilang, Tuhan, beri kekuatan kepada saya. Dia buka Alkitab, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Menangis dia membaca itu dan dia menyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kau sambil dia menangis. Tapi itu membuat dia kuat. Besoknya dia berdiri, dia ke Tanah Abang, cari baju-baju murah, dia jual ke tetangga-tetangga. Dia ke pasar Senen, beli bawang putih, bawang merah, beli ikan teri, beli itu apa? Sambalnya, apa aman? Sambal orang Batak? Andaliman. Itu kesukaannya. Bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Orang yang disebut mengenal Tuhan harus melakukan perintah-perintahnya. Jadi setia pada perintah Tuhan, lakukan menjadi bangsa yang besar. Melakukan perintah Tuhan mengindikasikan orang yang siap dikembangkan oleh Tuhan menjadi besar. Kalau kita setia, anak-anak kita bisa jadi menteri. Itu yang saya bilang tadi. Orang yang setia, anak-anaknya akan diberkati. Banyak anak pendeta. Pendeta susah walaupun kami berhasil, kan? Walaupun ada juga anak pendeta yang tak kalabur orang bilang ya. Ada juga anak pendeta, tapi karena pendetanya terlalu keras. Saya pernah tanya, kok bisa begitu? Orang Jakarta, bokap pendeta. Kamu kok begitu? Bokap sih, saya selalu begitu, harus begitu. Ternyata berat juga Pak, menjadi orang tua dari seorang anak ya. Memang kita harus menjadikan mereka sahabat. Sahabat dalam banyak hal. Ada banyak anak pendeta, para pendeta kecewa karena anaknya takalabu ya, kalau orang bilang takalabu. Tapi saya melihat banyak orang yang berprofesi sebagai pelayan, anak-anaknya juga. Ya, jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah tanda bahwa Tuhan akan membuat kita makin lama makin berkembang kita dan keturunan kita. Ayat yang ketiga, Ulangan 8 ayat 6-10. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang baik. Lakukan perintah Tuhan, maka Dia akan membuat kita masuk di negeri yang baik. Negeri yang baik itu bisa berupa lapangan pekerjaan, bisa berupa jabatan, bisa berupa hal-hal yang lain. Lakukan terus. Yang berikut, Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa.
kriterium orang Kristen untuk menjadi orang yang sama kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Melakukan perintahnya berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, siap kalau hari ini kiamat? Siap? Kalau belum bisa, belum. Nah, kita tidak tahu hari Tuhan. Kita harus mengatakan siap kapan pun Tuhan. Tapi dengan tetap melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, beriman itu harus melalui perbuatan. Yang kedua, doamu tidak boleh berhenti. Yang ketiga, lakukan kehendak. Hidup ini kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Katubuku japodus sampinoro. Melakukan hal-hal benar, lalu mereka selesaikan hidupnya tanpa berkenan di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat ini. Prosper, regresi, haleluya. Berkatilah, jadilah orang-orang yang siap diatur Tuhan. Ada banyak gereja tidak maju-maju karena orang yang susah berguru. Saya kemarin ketemu dengan seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja. Dia bilang, Pak, sejak kami baru mulai sebagai pos pelayanan, kami selalu berkomitmen, mari kita jadi jemaat yang siap diatur, bukan hanya mau mengatur atau tidak mau diatur. Sebab gereja di sebelah sana itu orang-orangnya banyak, orang-orang besar, tapi bukan berarti tidak boleh memberikan kritik atau saran. Semua harus diterima, tapi pada prinsipnya kita diatur bukan karena kedagingan kita, melainkan karena Tuhan mau memakai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ada kemudian
Nabi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang boleh diberitakan di tengah-tengah kami. Tuhan berkati seluruh kami yang hadir, berkati anak-anak, hamba-hambamu, para kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memberkati juga pelayan-pelayan. Tuhan memberkati semua orang yang rindu untuk melaksanakan tugas dalam kaitan dengan ibadah, pelayanan, dan semuanya. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa, Tuhan menyertai kami dalam segala pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dengan semua langkah-langkah yang hendak kami tempuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara dalam keadaan sakit, Ibu Velma Paswa Valenta. Kami mendoakan Ibu Diaken yang Wakti Kampung Majang, Elfrianti Koleba. Juga kami mendoakan Saudari Jessica Sanju. Tuhan, kami juga mendoakan dalam seluruh proses pemulihan penguatan Saudara Billy Bo, Saudara Marcel Namela, Bapak Hans Mundawani, Bapak Ojat Bodo, dan Bapak Antoni. Tuhan, kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 28 November di Kamboja. Kami mendoakan ulang tahun pernikahan yang kedua tanggal 23 November dari Bapak Surya Indra Kusuma Torisibi dan Indah Puspita. Kami mendoakan HUT ke-30 yang di Jalece. Kami mendoakan Papa Livi dalam keadaan sakit. Kami mendoakan Saudara Petri Gundo dalam pemulihannya. Tuhan, semua orang dalam kelemahan tubuhnya kami bawa ke dalam doa kami bersama di pos ini. Tuhan, Tuhan yang berulang tahun Tuhan sertai perjalanan hidupnya, baik yang berulang tahun pribadi kelahiran maupun juga yang berulang tahun merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan menyertai mereka. Berkati pelayanan dari KST Gospel Haleluya Bekasi ini. Berkati Pak Hendri, berkati Ibu Esther, berkati seluruh pelayan-pelayan di sini Bapak. Tuhan memberkati mereka, seluruh anggota daripada Gospel Bekasi. Tuhan memberkati calon majelis, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati semuanya mereka. Kami berdoa, Tuhan memberkati dan menyertai kami. Kami berdoa untuk rencana perayaan Natal tanggal 4 Desember 2021. Kami berdoa untuk perayaan HUT kedua, pelayanan pemuda Gloria, sekaligus juga perayaan Natal mereka memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Berkatilah tempat ini, tempat yang ajaib, di mana kami selalu dipersekutukan. Ini tidak bisa kami ciptakan menurut kekuatan manusia, hanya karena campur tangan Tuhan semuanya boleh dimungkinkan. Tuhan memberkati Amang Sinaga, Bapak kami di surga, diberkatilah namamu, datanglah kerajaanmu, bergeraklah di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami hidup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan dari mereka. Dan oleh kerajaan dan kuasa yang sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan.
2 Korintus 9 ayat 6. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah memberikan sebagian apa yang kami miliki, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan menguruskan setiap persembahan yang kami berikan. Dan berkati Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Silakan. Puri Jakarta ditetapkan sebagai jemaat dalam naungan Klasis Pomona Utara. Ya, jadi kita dalam naungan Klasis Pomona Utara. Jika nanti berkembang sampai 3K atau 4K atau 5 jemaat, mungkin nanti akan menjadi Klasis Jawa sendiri. Semoga usul dari seluruh teman-teman yang berada dalam naungan Klasis Pomona Utara, rapat Klasis Pomona Utara tahun 2023 dilaksanakan di Jakarta. Jadi kita harus jadi tuan rumah, ya. Kita harus jadi tuan rumah yang baik. Jadi kami akan konfirmasi lagi dengan bros ke sana. Kalau memang jadi tahun depan kita bentuk panitia, ya. Kalau akomodasi konsumsi bisa lah kira-kira ya. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dalam keteguhan imanmu, masukilah kehidupanmu sehari-hari dengan sikap dan hati yang baru. Hiduplah sesuai kehendak Allah, sebab Dia telah menebusmu. Tunjukkanlah imanmu sampai kedatangannya kembali.
kasih setia Allah dan damai sejahteranya di dalam Tuhan Yesus menyertai kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, dan kita saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya dan bahkan sampai kedatangannya kembali. Amin.